Shalom, Jemaat GBI NLIC yang saya kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu sore hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Firman Tuhan sanggup menegakkan kehidupan kami. Kami yang letih lesu, kami yang terbeban berat, oleh firman-Mu kami dikuatkan. Hidup kami diperbaharui, semangat kami dikobarkan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah benih yang kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memimpin kami, setiap kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Biarlah sore hari ini menjadi sore perjumpaan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dan keluar jadi pemenang. Haleluya! Setiap kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, sahabat NLIC. Pada sore hari ini, saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Nah, yuk kita sama-sama buka terlebih dahulu dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat 21. Sebuah ayat yang terkenal yang kita pasti sudah pernah membaca atau mendengarnya. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Luar biasa ya. Dalam terjemahan Amplified Bible, dalam terjemahan bahasa Inggris, kita mendapatkan kalimat yang sama kurang lebih, tetapi ada penekanan yang berbeda. Death and life in the power of the tongue. And those who love it and indulge it will eat it and bear the consequences of the word. Nah, ada penambahan kata indulge, yang artinya memanjakan diri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu di masa pandemi ini, di masa krisis ini, kita tahu banyak orang sekarang lebih suka berkeluh kesah, lebih suka bersungut-sungut, lebih suka memperbincangkan hal-hal sukar yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari kondisi ekonomi, kondisi finansial, kesulitan ekonomi, bahkan kerawanan kesehatan karena pandemi ini. Begitu banyak orang mengkhawatirkan akan hari esok. Begitu banyak orang khawatir akan masa depannya. Semuanya serba tidak pasti. Perhatikan Bapak Ibu. Sehingga keluh kesah atau sungut-sungut itu sekarang menjadi suatu kesenangan, menjadi suatu hal yang memanjakan orang untuk selalu memperkatakannya. Tetapi di sini Bapak Ibu kita harus berhati-hati, kita harus mewaspadai hal ini karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Saat kita memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang pesimis, hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka hal itu juga yang akan menguasai kehidupan kita. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari sebuah kisah yang luar biasa, yaitu kisah 12 pengintai. Ya, kisah 12 pengintai dalam Bilangan pasal 13. Bapak Ibu yang ada Alkitab, bisa sama-sama buka dalam Bilangan pasal yang ke-13. Judul perikopnya adalah 12 pengintai. Nah, saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat kedua terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang
Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Suatu kali bangsa Israel yang sudah bebas dari perbudakan bangsa Mesir mulai berjalan dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan suatu kali mereka singgah, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka terlebih dahulu singgah di sebuah tempat yang disebut dengan Kades Barnea, yang ada di padang gurun Paran. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab kalau kita tahu ada tempat yang namanya Kades, bukan hanya di Kades Barnea, ada 2 Kades. Kades yang kedua adalah Kades yang ada di padang gurun Sin, di mana Kades yang kedua adalah di tempat di mana ada sebuah mata air, ya, mata air Meriba, yaitu di mana Musa dan Harun berbuat dosa sehingga tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Jadi ada 2 Kades, tetapi Kades yang ini, Kades di padang gurun Paran, di mana bangsa Israel bersiap memasuki tanah Kanaan. Tetapi sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan meminta Musa memerintahkan 12 orang pemimpin. Perhatikan Bapak Ibu, 12 orang ini bukan orang biasa, bukan hanya orang jemaat umum. Ini kira-kira 12 ini 12 tokoh, 12 pemimpin, 12 orang yang cakap, bukan main-main. Nah, 12 orang ini pergi mengintai selama 40 hari. 40 hari mereka mengintai ke tanah Kanaan untuk mengetahui keadaan tanah Kanaan itu. Bapak Ibu bayangkan, setelah mereka pulang, ternyata 10 orang dari 12 orang mengabarkan kabar yang tidak baik. Kalau saya hitung Bapak Ibu, 10 dari 12 secara persentase adalah 83,3%. 83,3% mayoritas mengatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan tentang tanah yang mereka intai. Bayangkan Bapak Ibu, kita buka bersama ya, kita lihat Bilangan 13 masih di pasal yang sama, ayat 31 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, saya bawa Bapak Ibu ada di masa itu, di mana saat mereka mengintai negeri itu, negeri Kanaan, dan mereka melihat betapa kuatnya kubu-kubunya, betapa besar-besarnya orang-orangnya. Mereka langsung mengambil kesimpulan, karena mereka adalah orang-orang pemimpin. Mereka tahu betul berapa orang pasukan mereka, berapa sumber daya, human resource mereka untuk menghadapi bangsa Kanaan. Mereka benar-benar tahu. Dan secara kalkulasi, secara perhitungan mereka tahu, mereka tidak mungkin bisa menang. Saya ulangi, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang. Hal ini berlawanan atau berbanding terbalik dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan menduduki negeri itu. Firman Tuhan, janji Tuhan mengatakan mereka akan menduduki, mereka akan berhasil. Tuhan akan menyertai. Tetapi kenyataan berkata berbeda.
tantangan yang mereka hadapi, musuh yang mereka hadapi terlampau kuat. Sehingga mayoritas dari mereka berkata, impossible, no way, nggak mungkin mereka bisa. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan seringkali menggunakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan kita, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang menakutkan untuk melihat respon kita. Nah, hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu dan kepada kita semua, termasuk diri saya. Apakah di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, apakah saya termasuk 83,3% atau suara mayoritas yang berkeluh kesah, yang bersungut-sungut, yang merasa tidak bisa berbuat banyak menghadapi pandemi ini dan menghadapi masa depan? Ataukah saya seperti Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune? Yosua bin Nun adalah perwakilan dari suku Efraim dan Kaleb bin Yefune adalah perwakilan dari suku Yehuda. Dua orang ini memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka berkata, Kaleb bin Yefune dalam ayat yang ke-30, pasal yang ke-13, masih pasal yang sama, Kaleb bin Yefune berkata seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow! Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun memiliki pemikiran yang totally different. Sama sekali berbeda dengan pemikiran orang mayoritas. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Nah, itu pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang bagus. Tetapi poin pertama yang saya mau share ke Bapak Ibu, saudara semua, Sobat NLIC, pada sore hari ini adalah Tuhan seringkali menggunakan hal yang tidak mengenakkan, tidak nyaman, ya, buat daging kita untuk melihat respon kita. Apakah kita masih melihat Tuhan itu sebagai segalanya? Apakah kita masih percaya janji Tuhan? Atau sebaliknya, kita percaya dengan keadaan yang ada? Bapak Ibu, sore hari ini Tuhan bertanya, apakah respon kita? Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa dua orang ini bisa memiliki respon yang berbeda? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, kenapa dua orang ini memiliki respon yang berbeda? Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari dua orang ini, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bagaimana mereka bisa memiliki respon atau hal yang berbeda dari mayoritas. Nah, yang pertama kita akan belajar, ini masuk ke poin yang kedua, dari seorang Yosua bin Nun. Nah, siapa Yosua bin Nun? Yosua bin Nun adalah abdi Musa. Abdi Musa artinya adalah asisten pribadi lah ya. Buat Musa, kemanapun Musa ada, Yosua bin Nun selalu beserta dengan Musa. Itu namanya asisten pribadi. Abdi ya. Nah, kita lihat dalam Keluaran 22 ya. Keluaran pasal 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Bagi yang ada Alkitab di rumah masing-masing, mari kita buka bersama Keluaran 33 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, ini menarik. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Wow, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ternyata seorang Yosua bin Nun,
Sejak masa mudanya, Yosua bin Nun senang berada di dekat tabut perjanjian. Tabut perjanjian pada waktu perjanjian lama menandakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, melambangkan kehadiran Tuhan. Yosua bin Nun senang ada dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang menjadi kunci Yosua bin Nun berbeda. Dalam Mazmur Daud, ya, Mazmur Daud pasal 84, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, perkataan Daud ya, yang diilhami oleh Roh Kudus. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Maka saya kembali ingat dengan sebuah lagu lama Bapak Ibu yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu, menunjukkan betapa kerinduan hati Daud maupun Yosua yang selalu ingin ada dalam hadirat Tuhan, berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat sibuk, yang hiruk pikuk, di mana kita sibuk dengan pekerjaan kita, di mana kita sibuk dengan aktivitas kita. Seringkali orang sibuk dengan hobinya, seringkali orang sibuk dengan gadgetnya, seringkali orang sibuk dengan media sosial yang ada. Sampai hadirat Tuhan bukan lagi menjadi prioritas. Contohnya, bangun tidur bukan lagi saat teduh. Bangun tidur langsung pegang handphone, pegang gadget. Cek media sosial, cek followernya, cek like-nya, ya, dan lain sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu, hari ini kita ada di zaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Di mana zaman ini begitu hiruk pikuk, sehingga banyak orang mensubstitusi, menggantikan hadirat Tuhan dengan hadirat yang lain. Hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu sama seperti Yosua bin Nun yang memiliki respon yang berbeda menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, karena dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita ada dalam hadirat Tuhan agar kita memiliki ketenangan, agar kita bisa berdoa. Firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang, engkau bisa berdoa. Kalau kita, hati kita penuh, hiruk pikuk dengan hadirat-hadirat yang lain, kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan, itu akan dinyatakan dan digenapi dalam kehidupan kita. Karena yang ada di depan kita, yang kita baca, kita dengar, adalah hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Bapak Ibu coba baca news, berita yang ada, selalu menakutkan, selalu mengkhawatirkan. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada janji yang menghidupkan. Amin. Haleluya. Poin kedua. Jadi poin pertama tadi ingat bahwa Tuhan sengaja menggunakan hal-hal yang mungkin tidak enak buat kita,
untuk melihat respon kita. Seperti halnya pandemi saat ini. Tuhan izinkan terjadi. Bukan kebetulan, tapi Tuhan mau lihat respon kita orang-orang percaya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita memiliki respon yang benar. Seperti halnya Yosua dan Kaleb. Yang kedua, pastikan Anda seperti Yosua. Selalu rindu, selalu mau berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau belajar dari seorang Kaleb bin Yefune. Nah, Kaleb bin Yefune ya, dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat 24. Begini saya bacakan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia baru disebutkan, hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kembali saya lihat ya, kita coba komparasi di dalam Amplified Bible, firman Tuhan katakan, but my servant Caleb, because he has a different spirit. Firman Tuhan katakan, he has a different spirit. Roh yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan roh yang berbeda di sini? Roh yang berbeda di sini adalah Roh Kudus. Yes. Kaleb bin Yefune penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Hari-hari ini kita harus memastikan hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Kita harus memastikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Bukan yang lain. Bapak Ibu saya mau katakan, seringkali kita berkata, wah, aku kok tidak bisa mendengar suara Tuhan. Aku tidak pernah mendengar suara Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada di dalam diriku? Saya mau katakan, Roh Kudus ada dan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Memang Roh Kudus tidak selalu berkata-kata. Tidak selalu berkata-kata. Tetapi Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Pasti Bapak Ibu suatu kali pernah, tiba-tiba Bapak Ibu diingatkan akan firman Tuhan. Nah, itu Roh Kudus yang berbicara. Dan kalau saya ingat, saya kalau mengendarai kendaraan dipandu oleh GPS. GPS juga tidak selalu berkata, belok kanan, belok kiri. Pada saat jalannya lurus, katakan jalan tol, GPS diam saja. Saya kemarin pulang ke kampung halaman yang ada di Semarang, 420 km itu ditempuh melalui tol. Sepanjang perjalanan GPS hanya diam. Hanya beberapa kali saat melewati persimpangan dia mengatakan belok kanan, tapi setelah itu diam. Karena apa? Memang tidak ada yang perlu dikatakan. Demikian juga Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus juga diam saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita melakukan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saat kita ada di intersection, ada di persimpangan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita guidance. Jadi Bapak Ibu ingat, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Jangan pernah berpikir, wah, hidupku penuh dengan Roh Kudus enggak ya? Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Itulah janji Tuhan. Karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong, Parakletos, Roh penolong, Roh Kudus, yang akan membantu kita, menolong kita, agar kita tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, seringkali orang mengasosiasikan Roh Kudus itu adalah bahasa roh. Roh Kudus itu adalah hal-hal yang ajaib, hal-hal yang rohani dan lain sebagainya yang spiritual. Tapi kalau kita melihat kepada Kaleb bin Yefune, coba Bapak Ibu renungkan. Kaleb bin Yefune
saat itu dia tidak berbahasa roh, ya, dia tidak seperti nabi. Perhatikan, dia juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dia tidak melakukan miracle wonders, dia tidak melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi Kaleb bin Yefune memiliki respon yang benar karena dia penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, bukan berarti kita juga melakukan hal-hal yang ajaib, tetapi saat kita merespon dengan benar, saat dari perkataan kita muncul perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun, perkataan yang mengatakan janji Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, berarti kita penuh dengan Roh Kudus, memiliki respon yang benar di masa-masa yang sulit, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Tuhan yang adalah pencipta, creator. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Imago Dei. Artinya kita diciptakan Tuhan juga sebagai creator. Dan tahukah Bapak Ibu, pada waktu Tuhan menciptakan, caranya adalah dengan berkata atau berfirman. Jadi hari ini saat kita berkata-kata, pastikan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang penuh dengan pengharapan, memperkatakan janji Tuhan. Karena perkataan kita mencipta. Itu kenapa Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Bear the consequences of the word. Konsekuensinya ada, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari Yosua yang selalu tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kita juga belajar dari Kaleb bin Yefune yang penuh dengan Roh Kudus. Dan saya kembali ingatkan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu memancar dari hati kita. Menarik Bapak Ibu. Bagaimana hati ini selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kita harus baca firman Tuhan. Kita harus menyukai firman Tuhan. Amin. Nah, menarik. Dalam Matius 12 ayat 24. Ini perkataan Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 24. Bagaimana perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang perkataannya selalu manis-manis, yang perkataannya selalu memperkatakan Taurat, tetapi perbuatannya atau kelakuannya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Matius pasal 12 ayat 24, ini adalah ayat penutup saya. Firman Tuhan berkata seperti ini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Pastikan kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Yang jelas selama kita hidup di dunia ini pasti kita berhadapan dengan tantangan. Selalu berhadapan dengan masalah, selalu berhadapan dengan pergumulan. Tetapi apapun pergumulan yang engkau hadapi, apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, jangan takut. Amin. Karena Tuhan beserta kita. Jadilah 16
atau jadilah orang yang minoritas seperti halnya Yosua dan Kaleb yang mengatakan, aku pasti bisa melewati pandemi ini. Aku pasti menang atas masalahku. Aku pasti menang atas penyakitku. Karena Tuhan beserta dengan aku. Immanuel. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan saya akhiri. Tetapi saya berdoa setiap Bapak Ibu yang melihat tayangan ini, engkau membuka hatimu, engkau melembutkan hatimu. Ini waktunya engkau mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Ini waktunya hidupmu mengalami pembaharuan. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Setiap Bapak Ibu yang hari ini sedang ada dalam masalah, dalam pergumulan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Taruh tangan kananmu di dada. Dan mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang ada di dada. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang hari ini bergumul di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keputusasaan. Tuhan Yesus, seperti halnya bangsa Israel yang hari itu berhadapan dengan kemustahilan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang hari ini berhadapan dengan kemustahilan, mereka melihat Engkau lebih besar dari kemustahilan. Mereka lebih besar dari masalah. Engkau lebih besar Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau pimpin anak-anak-Mu untuk melewati semua ini Tuhan. Karena Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, tercurah sore hari ini di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Tercurah, tercurah, tercurah. Mengalir sekarang. Oh Tuhan Yesus, Kau tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kuasa-Mu nyata. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan setiap benih firman-Mu untuk bertumbuh menjadi pohon yang lebat dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan terus ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.